Udah kebakar mas, udah jangan diambil. Kita ikutin lagi sampai kita lihat dia berhenti di sebuah tempat yang kayak ada kamar-kamar begitu loh. Ini apa, kayak kos-kosan apa kayak kontrakan sih? Dia ngapain? Ternyata keluarlah seorang wanita. Dari gelagatnya sih mereka bermesraan, kayak ada hubungan. Mas, itu siapa? Ih, kita juga nggak tahu. Itu mas, itu dia mesra-mesraan banget mas. Pelapor kita panas, Salma panas, dilabrak lah. Mas, kamu ngapain di sini? Dasar ya kamu pelakor kan, pasti kamu godain suami aku kan? Ini siapa? Jelasin aku cepetan. Ya, aku udah bilang ya, jangan bawa begini lagi sih. Kamu ngapain sih kita begini-begini? Oke, ini siapa? Pasti- Ini siapa? Ini ada apaan ya? Pasti dia ini godain suami aku, Mas. Kan aku udah bilang jangan bawa beginian. Aku nggak suka hubungan kita di umbar-umbar sini ya. Ngapain? Tahan dulu, tahan. Ini kenapa ada Oke. Tadi dia mesra-mesraan, Mas, aku lihat. Oke, ini siapa lo? Tega Gue banget tanya. ya. Dia yang siapa? Dia siapa? Loh, ini istrinya. Iya, aku istrinya dia. Istri. Ya ampun, dia tuh ngomongnya ke gue tuh single. Cewek ini sempet bilang atau pengen bilang sesuatu, namun suaminya Salma ini nutup mulutnya itu cewek. Ini apa-apaan sih? Pasti lu godain suami aku kan? Godain apaan? Kamu jelasin sama aku ini siapa, Mas? Sini. Mas, aku mau jelasin itu kamu itu siapa? Kamu aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku pengen tahu. Sini. Jangan kasar Mas, dong. itu siapa, Mas? Cuma teman kerja di Bogor. Gak ada, kamu sampai cium-cium dia. Ini tuh tempat gue. Lu ngapain sih pada kesini-sini? Udah deh. Oke, lo belum jelasin ini siapa lo? Kita tuh teman kerja kita. Apa? Teman kerja, oke. Teman kerja tapi kok mesra-mesraan kayak gitu? Malam-malam di tempat lu Ah. ngapain? Ya emang kita Ini apa? Ini tempat apa nih? Ini kos aku. Kos-kosan kamu? Tuh kan, Apaan ini pasti sih? lingkungan kamu. Kamu kalau masih terbatu ya, aku bakal buat perhitungan kamu ya. Jadi lu kan yang guna-guna suami gue? Guna-guna apaan? Gak usah Gue bohong. mana pernah kayak gitu. Gak usah bohong. Lu cewek lu ya datang-datang kok langsung kayak apaan sih? Udah, Jangan Apaan sih masalah saya ini ya? Ini saya loh. Tapi jangan kasar, kalau ini istri lo perlakukan istri lo dengan baik dong. Terserah saya dong, istri saya. Bukan terserah. Apa urusan Anda coba? Ya lu jangan kasar dong sama Ini perempuan. siapa? Cepetan kamu jelasin sama aku. Udah. Enggak, tapi lu ngapain sih kayak ya bawa ini siapa sih nih? Sini dulu. Lu kan yang temen kerjanya di Bogor sama gue? Iya kenapa emang ya? Udah sono Ari. Kita ikutin. Dasar lu pelakor, dasar. Sono. Kita diusir, tapi saya masih ada yang atau merasa ada yang aneh dari cewek ini. Gue ikutin cowoknya sama klien kita, lo stay di sini. Oke. Karena gue curiga sama dia. Ya, gue curiga. Oke, ntar gua kabarin ya, Mas. Iya. Lo cari tahu, jangan-jangan emang bener dia yang guna-guna. Ada hubungan apa? Karena oke, yuk cepet. Dua kamera. Satu kamera ikut. Nesa. Yang dua ikut gue ya campers ya. Nah, Mas Uya minta gue untuk stay tetap di kosan cewek itu untuk ngikutin si cewek itu karena emang gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Keluar. Hati-hati bang, kelihatan bang. Kamera hati-hati. Akhirnya gue sama kru pun berusaha dari jauh untuk mengintai, jangan sampai ketahuan juga sama si cewek ini. Dan gak lama kemudian si cewek ini pergi. Gue pun ngintai ngikutin dia naik motor. Oke, sekarang gue masih ngikutin dia, tapi gue juga belum tahu nih dia mau kemana. Gak lama kemudian ternyata dia berhenti di sebuah kayak warung gitu. Gue mau ngedeket ke sana, gue sebenarnya mau denger audionya, gue mau denger mereka ngomong apa. Tapi gimana caranya ya? Gue takut ketahuan. Oh iya, gue ada masker nih. Akhirnya gue nutupin muka gue pakai masker, gue turun, gue nyamar sebagai pembeli yang mau beli sembako juga di warung itu. Dan ternyata di situ dia kayak sempet agak curiga sama gue. Saya mau beli ini. Nah setelah cewek ini cabut, gue tanya lah sama si penjaga warung ini. Tadi dia beli apaan? Mas, itu beli apa tadi mas? Kacang hijau. Wah, gue udah curiga tuh di situ. Kacang hijau. Jangan-jangan nih dia nih yang neror atau mengguna-guna pelapor kita. Karena sama-sama kacang hijau. Ternyata dia turun lagi dari mobil. Mobilnya berhenti di sebuah tempat dan dia masuk lagi ke sebuah tempat yang jalannya jalan kecil lagi. Iya, tunggu. Kita kan masih lihat tuh. Mau kemana lagi nih? Dia buka pagar, kita nggak tahu. Ternyata ini yang bikin kita kaget sih. Dia ngobrol sendiri. Lihat deh, itu kuburan, lihat deh. Itu kuburan kan? Tuh, di dalam juga ada kuburan, lihat tuh.
dia masuk ke sebuah kuburan. Serem banget sih. Dan dia ngomong sendiri, dia ngomong sama pohon. Bukan Mas Uya, ini pasti dia. Gara-gara arwah mantannya itu Mas Uya. Maksudnya lu yakin dia melakukan ini karena dirasuki atau dihantui arwah? Orang meninggal nggak mungkin dong. Ya dia nggak pernah Mas Uya kesini, dia sebenarnya nggak pernah kayak gini. Kenapa bisa begitu? Ya makanya Lihat, kayaknya. tapi dia ngomong sama pohon. Ada yang keluar. Jadi dari tadi dia ngomong sama orang, cuman ketutupan pohon sama kita. Dan orang tersebut satunya laki-laki pakai jubah hitam, dan satu lagi wanita memakai tudung kepala. Mas Uya, itu cewek itu Mas Uya. Dia mirip banget mantan pacarnya suami aku. Itu cewek yang pakai kubluk itu. Katanya Salma itu adalah mantan suaminya yang katanya udah meninggal. Loh, kok udah meninggal bisa hidup lagi? Apa ini aku salah lihat apa gimana Mas Itu Uya? mirip mantan pacarnya suami kamu Iya. yang kamu bilang meninggal. Iya. Lah berarti masih hidup dong. Ayo Mas Uya, kita sampai ke sana Mas Uya. Loh, kok itu ada apa tuh? Saat Salma mau gerebek mereka, tiba-tiba ada asap putih. Kita ke sana kok tiba-tiba 2 orang yang tadi hilang. Ini asap apa ya? Ini kayak saya lihat kayak lagi lihat pertunjukan sulap. Apa jangan-jangan dia jelmaan Deddy Kobuzer? Mas, kamu ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Tadi kamu ketemu sama mantan pacar kamu ya? Aku lihat cewek itu mirip banget sama mantan kamu. Ada orang, mungkin ada orang kah? Aku sih cuma nunggu temen Tapi tadi aku lihat banget ya kan Mas Uya? Iya. Kamu nggak usah bohong sama Sekarang aku. ada nggak buktinya? Ya, tapi tadi aku lihat, Ini jelas-jelas apa aku sih? lihat. Dia tukang sulap apa gimana sih? Kamu pesulap apa gimana sih? Soal apaan sih? Pasti anak halu deh. Yang halu, lo lihat gak tadi? Dia ngomong sama orang. Ada, di gambarnya aja ada orangnya. Hah? Lo ngomong sama orang tadi. Coba lihat sini. Apaan sih? Mana ada orang di sini? Tadi dia di sini kan? Dia ngumpet kali Mas Uya. Jadi apa? Tembok? Tembok. Situ? Oh, tembok juga. Tuh, nggak ada kan? Apaan sih? Kok kan masih ngikutin saya di sini sih? Tapi tadi aku lihat loh Mas, kamu Lihat sama cewek. apaan? Lihat apaan? Oke. Coba tembok itu tinggi segimana Firman? Saya coba melihat kemungkinan mungkin saja dia kabur dari tembok. Dan kameramen kita lihat dan memang temboknya pendek. Bisa jadi orang tadi kabur dari situ. Namun yang jadi pertanyaan itu siapa? Karena Salma tetap meyakini kalau yang dia lihat tadi itu cewek adalah mantan pacar suaminya yang katanya udah meninggal sebulan lalu. Kabur Apaan? apaan sih? Kabur. Aku tuh nggak akan salah lihat Mas, jelas banget aku lihat kok. Siapa halu. Oke, lu mau ngapain malam-malam ini? Nah, aku cuma ngecek survei aja, Mas. Lo apa sih? Survei tanah. Survei lo apa emang tukang Aku tanah? kontraktor. Oke. Jadi di sini mau dialihfungsikan. Boleh alih fungsi kan kuburan ini. Iya. Terus? Jadi mau dialihfungsikan aja. Makanya saya cuma ngecek aja di sini. Mas, di depan rumah kita tuh Di ya depan rumah. apa? Depan apa? Sama pelapor kita mengungkit lagi soal teror kacang ijo. Mas, di depan rumah itu ada yang aneh. Ada penampakan. Nah, saat dia mau ngomong soal depan rumah, keanehan yang ada di depan rumah mereka, suaminya kayak mau memotong pembicaraan mereka. Dia tarik, diajak pulang. Kayak suaminya tuh nggak pengen istrinya ngomong soal rumah yang ada di depan. Aneh. Itu cewek cuma pengen cerita ke suaminya bahwa rumah itu ada hantunya, dia ngelihat ada penampakan cewek. Tapi suaminya tuh mati-matian bilang di rumah itu nggak ada apa-apa. Suaminya kayak tahu sesuatu loh. Ikutin. Sesampainya di depan, udah ada kumpulan bapak-bapak yang dari tadi nontonin kita. Dia nanya, ada apa? Enggak, itu tadi Mas, maaf ya. Tadi ada klien kita di dalam itu, cuman ya saya juga nggak tahu. Ini sebenarnya ini makam ya Pak ya? Iya, makam. Oke, maaf ya Pak, bikin ribut di sini Pak ya. Iya. Ya, mari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, maaf ganggu Pak. Gue penasaran, gue sama tim pun masih ngikutin dia dari jauh. Dan ternyata di situ dia berhenti kayak di sebuah tempat gelap. Dia kayak nunggu seseorang. Dia mau ngapain tuh? Yuk kita deketin. Gak lama kemudian, datanglah. Itu kan pembantunya pelapor kita kan? Wah, gue udah penasaran banget dan gue memutuskan untuk langsung nyamperin mereka dan nanya sebetulnya mereka lagi ngapain. Ibu sama dia ketemuan malam-malam di tempat sepi kayak gini nih, ada urusan apa nih Bu? Ya ini yang ada apa? Iya, gue udah ngikutin lo dari tadi ya, dan gue lihat semenjak lo beli kacang ijo dan abis itu lo anterin malam-malam begini ke ibu ini ngapain? Lo ngapain ikutin gue? Mereka kayak kebingungan, kaget dan malah marah balik ke gue. Lo ngasih kacang ijo mencurigakan kayak gini malam-malam, bener ya kalian sekongkolan mau guna-guna ya? Jangan nuduh-nuduh kita ya. Nah, itu fitnah namanya. Kamu bisa saya laporin polisi loh. Udah mengganggu kenyamanan saya, fitnah-fitnah segala. Mereka terganggu sama keadaan gue dan mereka malah ngancem gue mau laporin gue ke polisi karena gue ikut campur urusan mereka. Nah, tapi gue nggak yakin nih cuman gara-gara ibu nitip doang. Kayak gini,
Si asisten rumah tangga ini emang sengaja janjian untuk mesen kacang ijo karena katanya kalau mesen dari dia lebih murah harganya. Gue sih curiga ya, si asisten rumah tangga ini sama si perempuan ini merencanakan kayak teror atau guna-guna buat si pelapor kita. Oke, kita tetap harus ngikutin Salma sama suaminya karena gue takut dia diapa-apain. Oke, gue telepon Nesa deh. Ngapain sih? Ini Mas Uya telepon. Halo, Mas Uya? Oke, halo Nesa. Lu di mana, Nes? Ini gue masih ngikutin yang tadi nih, Mas. Iya, terus. Itu pergi gimana dong, Tim? Mas Uya nelfon gue. Akhirnya konsentrasi gue pun terbagi di situ. Gue sambil angkat teleponnya Mas Uya. Akhirnya si cewek ini dan si asisten rumah tangga ini pun pergi ninggalin gue. Gue bingung di situ dan gue kehilangan jejak mereka karena mereka udah keburu ninggalin gue. Halo Mas Uya, iya. Dia tuh tadi kayak beli kacang hijau gitu, Mas. Kacang hijau terus buat apa? Iya, dan dia itu tadi ketemuan sama pembantunya Salma, Mas. Serius loh? Oke Mas Uya, aku sana sekarang deh. Yuk, Tim. Akhirnya gue memutuskan untuk langsung nyamperin Mas Uya. Benar, sesampai di rumah, istrinya turun, dia turun, kayak mereka masih berantem, mereka masuk ke dalam rumah. Saya turun, pengen denger, jangan-jangan ada KDRT. Lu dari tadi di sini udah? Iya, dari tadi. Jadi gimana sih? Tadi tuh pembantunya itu yang aku bilang, aku lihat pembantu itu deket-deket sini juga, Mas. Ya gue ngikutin sampai dia ke pasar, tadi beli kacang hijau, terus Oh, dia beli kacang hijau? Iya. Oh. Jadi bisa jadi yang ngirim teror kacang hijau itu adalah si cewek itu? Iya, Mas. Yang tadi ngaku teman kerjanya itu Iya, tadi di Mas. kos-kosan tadi? Makanya. Terus abis itu dia kesini ketemu Ketemu sama pembantunya. pembantu yang ibu-ibu itu? Iya, yang galak itu. Ngasih kacang hijau itu? Ngasih kacang hijau Loh, itu. berarti kerja sama dong. Nah, Mas Uya sekarang sini mau ngapain? Kayak kita ngikutin tadi, dia ke kuburan. Pokoknya nanti gue ceritain deh. Oke. Gue takutnya ada apa-apa. Udah deh, kita kayaknya aman deh. Kayaknya aman, Mas. Mendingan kita ini balik mobil aja kali Iya, ya, kayaknya kita nggak denger apa-apa ya. Enggak kok, kayaknya sih mereka nggak berantem sih, Mas. Saya anggap oke aman di dalam, udah nggak ada keributan. Saya masih penasaran sama rumah yang ada di depan. Gue masih penasaran sama rumah ini sih. Mas Uya harus lihat sendiri sih, Mas. Saya lihat pas saat saya mau masuk, saat kita mau mendekati pagar. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba pagar rumahnya kebuka sendiri dan... Dia keluar, Mas. Loh, kok pembantunya bisa keluar dari rumah itu? Saya tanya dong. Maaf ibu ngapain di sini? Ibu kan kerjanya di sini. Hah? Saya nyalain lampu aja. Ini bukan rumah ibu, ngapain ibu Ibu ada di dalam nyalain sini. lampu? Saya itu dititipin sama yang punya rumah. Tiap malam disuruh nyalain lampunya. Kalau nggak dinyalain serem. Oke, ibu dititipin sama yang punya rumah ini. Iya. Yang punya rumah ini, yang punya rumah ini di mana? Nggak tahu. Nggak tinggal di sini. Enggak. Dengar ya, Mas itu salah ngebantu orang. Maksudnya saya salah ngebantu siapa? Gimana? Non Salma dibantu. Loh, yang ibu klien kita. Ibu jangan mentang-mentang ibu adalah orang yang mengasuh suaminya sejak kecil. Ibu jadi membela suaminya. Ibu menutup-tutup sesuatu kan? Nggak tahu kan? Hah? Nanti Mas tahu sendiri deh. Tentang apa? Pokoknya nanti tahu sendiri. Udah. Mengganggu tetangga ini, Oke, ini udah malam. maaf, ibu bawa kacang hijau dari mana ya bu ya? Bu, mendingan ibu jujur deh. Tadi saya ngeliat ibu dikasih, ada orang yang ngasih kacang hijau ini kan. Dan waktu Oh itu tadi lu juga- sempat ketemu ya? Iya mas, aku lihat nggak jauh dari sini juga. Dan udah gitu, waktu itu kan mas kita lihat sendiri kan waktu kita pertama kali nyampe sini. Iya. Iya, ini ada kacang hijau sebagai teror. Jangan-jangan ibu Disuruh sama cewek. orang untuk teror. Majikan ibu sendiri ya? Astagfirullahaladzim, sembarangan Ibu- Ya aja. terus ini buat apa? Ibu nggak guna-guna majikan sendiri ya? Astagfirullah. Saya tuh sayang sama majikan saya. Ibu dari kecil saya. Iya. Ya ibu sayangnya Sama suaminya. sama suaminya, sama Iya, Salmanya. Sama ibu Salmanya? benci. Ya kan saya emang nggak cocok sama dia. Ya karena ibu nggak cocok makanya ini ada alasan kenapa ibu melakukan ini. Ibu jujur, ini buat apa kacang hijaunya? Saya mau masak kacang hijau. Dari siapa? Kok dari siapa sih? Emang saya selalu masak kacang hijau sih? Udah. Ribut aja di sini ya, mengganggu tetangga. Ini udah malam. Waktunya orang-orang istirahat. Ayo pergi. Ayo pergi. Udah pergi. Dia masuk ke dalam rumahnya, saya masih penasaran sama rumah tersebut. Masa sih? Saya lihat dalam rumah itu gelap. Katanya tadi pembantunya mau nyalain lampu, tapi kok gelap? Tiba-tiba. Serem deh mas. Hah?